Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Ping membuka pintu dengan banyak keringat. Hanya untuk menemukan Seng Busi menunggu di pintu sambil tersenyum. "Tuan Chen, saya lelah. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya." Setelah Seng Busi selesai berbicara, dia tidak lupa melirik ke dalam kamar. "Saya menemukan Seng Jiahui terbaring di tempat tidur, sepertinya tidak bisa bangun. Dia merasa lebih bahagia. Tuan Seng, ada yang ingin saya tanyakan dari Anda." Chen Ping memberitahu Seng Busi tentang urusan istana Guanghan. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Seng Busi berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, saya akan membawa anak-anak keluarga Seng ke kota Nanju segera. Meskipun kekuatan keluarga Seng kita secara keseluruhan lemah, kita dapat menarik lebih banyak jimat formasi, dan saya dapat membantu." "Terima kasih banyak, Guru Seng," kata Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Chen, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda," kata Seng Busi sambil tersenyum. Chen Ping tahu apa maksud Seng Busi, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. "Ayah, aku ikut juga." Pada saat ini, Seng Jiahui, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata, "Jika kamu tidak pergi, tetaplah di rumah dan besarkan bayimu." Seng Busi segera membalas. Chen Ping terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Kapan hal ini terjadi dan mengapa dia punya bayi? "Ayah, bagaimana kamu tahu bahwa kamu pasti akan hamil kali ini?" tanya Seng Jiahui. Saat ini, Seng Busi tercengang. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil kali ini. Melihat Seng Busi tetap diam, Seng Jiahui memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejar kemenangannya. "Jika aku pergi bersamamu kali ini, aku bisa tinggal bersama Chen Ping selama beberapa hari lagi, jadi peluangnya akan lebih tinggi." "Masuk akal, maka kamu bisa mengikuti." Seng Busi mengangguk dan berkata. Chen Ping benar-benar bingung ketika dia mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya, dan hanya bisa pergi dengan tergesa-gesa. Dia takut ditinggal sendirian dan memperlakukan dirinya seperti kuda jantan. Setelah meninggalkan keluarga Seng, Chen Ping langsung kembali ke lembah roh darah. Melihat Chen Ping kembali, apakah itu iblis San Guilao, Luo Shouhai atau lainnya, mereka semua sangat bersemangat. Terutama Baiqian dan Huo Feng. Mereka langsung melompat ke pelukan Chen Ping, mengabaikan orang-orang di samping mereka. Terlihat bahwa mereka sangat merindukan Chen Ping. "Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dalam mencari batu iblis surgawi kali ini. Anda telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, dan aura Anda jauh lebih kuat." Luo Shouhai memandang Chen Ping dan berkata kaget. "Masih ada beberapa keuntungan, tapi tidak banyak." Chen Ping merasa patah hati saat mendengar energi abadi dan cairan roh di Sekte Suci Janji. "Tuan Chen, apakah Anda tidak menemukan batu iblis surgawi?" tanya hantu gunung iblis. "Ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh Feng Mo. Tanpa batu iblis surgawi, akan sulit bagi Feng Mo untuk membentuk kembali tubuhnya. Ketemu. Saya telah memberitahu senior Feng Mo dalam perjalanan. Saya memperkirakan dia akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Kata Chen Ping. Hebat sekali. Saat leluhur iblis angin membentuk kembali tubuhnya, situasi di seluruh surga dan dunia manusia juga akan berubah. Tetua hantu gunung iblis sangat bersemangat. Jangan terlalu senang terlalu dini. Masih belum diketahui kapan senior Feng Mo akan berhasil membentuk kembali tubuh fisiknya setelah mendapatkan batu iblis surgawi. Saat ini, saya ingin kalian semua bersiap dan ikuti saya ke Nanjing kota kapan saja. Kata Chen Ping.
Chen Ping tidak harus bersikap sopan kepada hantu gunung iblis dan yang lainnya, lagi pula, mereka sudah sangat akrab dengan mereka. Kota Nanjing. Luo Shouhai tercengang, Tuan Chen, itu adalah titik paling selatan dari seluruh wilayah selatan. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di kota Nanjing. Chen Ping menceritakan pengalamannya di Istana Guanghan juga mengatakan bahwa keluargamu akan menyerang Istana Guanghan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung dengan Chen Ping, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, kapan Anda akan berangkat? Jika Anda hanya mengucapkan sepatah kata pun, saya akan segera mengumpulkan para murid. Kata Luo Shouhai. Oke. Bagaimana dengan lagu Master Istana dari Istana Tanpa Jiwa? Chen Ping bertanya. Kemudian Song Changhai membawa Istana Tanpa Jiwa ke Puncak Roh Darah. Puncak Roh Darah sekarang kosong, yang cocok untuk pengembangan Istana Tanpa Jiwa. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Song Changhai. Segera, dikatakan. Ya, Chen Ping mengangguk. Oke. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kita sudah tidak berbicara selama berhari-hari. Ikutlah denganku untuk berbicara. Baiqian sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan menarik Chen Ping ke dalam ruang. Ya, aku sudah lama tidak bertemu tuannya. Jika Tuan bisa membuat kita bahagia, aku juga bisa memanggil Raja Singa dari suku binatang. Huo Feng juga melangkah maju dan menarik tangan Chen Ping yang lain. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Baiklah, kamu Huo Feng, kamu telah belajar bagaimana melakukan tawar-menawar dengan tuannya, maka aku akan membiarkanmu jujur untuk sementara waktu. Chen Ping mengikuti Huo Feng dan Baiqian ke dalam ruangan. Ini siang dan malam. Ji Yun sangat cemas di luar, karena takut Chen Ping akan menjadi manusia dan melakukannya. Baru setelah Feng Mo datang, Chen Ping dipanggil keluar dari kamar. Chen Ping sangat bersemangat dan sepertinya tidak lelah sama sekali. Namun, Huo Feng dan Baiqian sepertinya kurang istirahat. Dia menyerahkan batu iblis surgawi kepada Feng Mo, dan Feng Mo pergi tanpa tinggal terlalu lama. Saya kira saya perlu mencari tempat untuk mundur dan memulihkan tubuh saya. Song Tianhai juga datang, dan membawa banyak murid dari Istana Tanpa Jiwa bersamanya. Chen Ping meminta Huo Feng untuk segera menghubungi Lion King dan yang lainnya. Ketika Huo Feng maju, 3 penguasa dan 4 raja klan binatang datang berlari tanpa penundaan. Chen Ping melihat semua orang ada di sini, jadi dia meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat itu. Dengan begitu banyak orang, akan lebih tepat untuk membuat sebuah pesawat. Meski target pesawatnya terlalu besar, jumlahnya banyak sekali, jadi tidak akan ada masalah. Yang paling penting adalah Chen Ping harus bergegas. Jika keluargamu melancarkan serangan ke Istana Guanghan sebelum dia bergegas kembali, akan ada masalah. Semua orang menaiki pesawat itu satu demi satu, kecuali personel tertinggal yang diperlukan, semua orang menaiki pesawat itu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa akan ada bahaya di sini, tidak ada yang takut. Pesawat itu perlahan lepas landas dan menuju kota Nanju. Ini adalah pertama kalinya banyak orang menaiki pesawat, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka melihat pemandangan di luar melalui jendela kapal dan mengobrol dengan gembira. Manusia, binatang buas, dan iblis sedang bersenang-senang di pesawat ini sekarang. Faktanya, ini juga hasil yang diinginkan Chen Ping. Jangan membeda-bedakan ras, lebih baik hidup damai. Anda juga dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Tepat ketika pesawat itu terbang di atas Gunung Tianmo, tiba-tiba ada makanan. Berdengung.
Suara mendengung terdengar tanpa peringatan, dan kemudian perisai cahaya putih membalikkan seluruh pesawat, mencegah pesawat itu bergerak maju. Pesawat itu mulai terus menurunkan ketinggiannya dan perlahan jatuh, dan perisai cahayanya juga terus menyusut. Apa yang terjadi? Ji Yun sedikit bingung. Dia belum pernah menemui hal seperti itu saat mengemudikan pesawat. Semua orang juga gugup dan siap bertarung. Pesawat itu terpaksa mendarat. Wosh wosh. Tiba-tiba, 4 sosok muncul, mengelilingi pesawat dari 4 arah. Saya melihat 4 orang ini, mengenakan pakaian dan bentuk berbeda, 3 pria dan 1 wanita. Saya melewati jalan ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang ke sini, tinggalkan uang untuk membeli jalan. Petik 2. Saya melihat jari-jari wanita itu sangat panjang, dan matanya merah menyala. Mendengarkan suara wanita itu, Chen Ping terdiam beberapa saat. Bahkan semua orang di pesawat itu bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Gunung Iblis keluar untuk merampok Dao. Hahaha, tidak ada seorang pun yang melewati wilayah kita selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan menangkap seseorang tanpa mata hari ini. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata dengan penuh semangat dengan tongkat di tangannya. Tidak. Masih ada orang yang belum mengetahui wilayah 4 pemburu terkenal kita dan berani lewat sini. Aku sangat berharap ada beberapa gadis di pesawat ini yang juga bisa membuka mulut dan menghadapi kita gadis api sepanjang hari. Aku bosan melihatnya. Kata seorang pria kekar sambil menjilat bibirnya. Bah, kamu orang jahat, aku tidak ingin melihatmu. Gadis api itu meludahi pria besar itu. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di jalan memegang kipas lipat di tangannya dan perlahan menggoyangkannya. Oke, berhenti berdebat, mangsa akan menertawakan kita 4 pemburu terkenal nanti. Chen Ping dan yang lainnya mendengarkan orang-orang di luar pesawat. Suaranya cukup menarik. Bagaimana kita bisa melewati wilayah ke-4 orang ini? Kata Song Tianhai saat ini. Tuan Istana Song, apakah kamu kenal ke-4 orang ini? Chen Ping bertanya. Ke-4 orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka juga gila. Mereka adalah raja di daerah Gunung Tianmo ini, dan mereka selalu disebut sebagai 4 penangkap yang terkenal, ditangani oleh mereka berempat, dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat ditangkap oleh mereka berempat. Orang-orang yang telah tiba. Banyak orang tidak akan pergi ke wilayah ke-4 orang ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Song Tianhai berkata dengan ekspresi jijik. Gila. Chen Ping tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali bahwa Song Tianhai dengan sengaja mengejek ke-4 orang ini. Hanya mengandalkan formasi tadi untuk memaksa pesawat berhenti membuktikan bahwa ke-4 orang itu cukup mampu. Aku akan turun dan menemui ke-4 orang gila ini. Kata Chen Ping saat dia hendak turun dari pesawat. Tuan Chen, kami akan pergi bersamamu. Kata Luo Shouhai dan hantu gunung setan Lao. Tidak, mereka berempat tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jika aku benar-benar bukan lawan mereka, kamu pasti punya waktu untuk keluar. Petik 2. Mereka berempat menjadi lebih arogan ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat 4 yang keluar dari pesawat. Nak, apakah kamu satu-satunya yang ada di pesawat itu? Melihat Chen Ping turun, pria kasar itu bertanya. Kamu pria yang kasar, menakuti adik laki-laki itu. Yan Nu memelototi pria kasar itu, lalu mendekati Chen Ping dengan senyuman di wajahnya dan berkata, jangan takut, adikku akan melindungimu, adikmu, pesawat udara, siapa lagi di sana? Aku satu-satunya di pesawat itu. Kata Chen Ping. Kamu kentut, bagaimana bisa pesawat sebesar itu hanya kamu? Petik 2.
Saya yakin meskipun adik laki-laki itu sendirian, itu tidak masalah. Yan Nu memutar tubuhnya dan terus menatap Chen Ping. Setelah beberapa saat, kamu bermain dengan adikku dan dia akan melepaskanmu. Itu, Bai Qian dan Huo Feng di pesawat itu akan menjadi gila sampai mati karena penampilan Yan Nu. Jalang, kamu benar-benar menyebalkan. Huo Feng mengumpat dengan marah. Aku akan turun dan membunuhnya. Sungguh memalukan melihat sifat centilnya. Bai Qian juga mengutuk. Bagaimana adikku bisa melindungiku? Chen Ping memandang gadis api itu dan bertanya. Tentu saja ini. Aku langsung melihat nyala api keluar dari mata gadis api itu, dan nyala api itu menari-nari di ujung jari gadis api itu, seperti peri. Bermain api. Menurutku begitu. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api anggrek muncul. Segera, apinya berubah menjadi mata merah, lalu putih lagi. Itu berubah beberapa warna berturut-turut, yang mengejutkan gadis api. Kamu, bagaimana kamu mengetahui api pamungkas? Yan Nu memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. Saya tidak tahu bagaimana saya memahaminya. Chen Ping tersenyum polos. Yan Nu, apa yang kamu bicarakan dengannya? Biarkan dia mengambil semua barang berharga, lalu buka pesawatnya untuk kita periksa. Yan Nu menatap Chen Ping, dan tiba-tiba nyala api mengayun ke arah Chen Ping. Nyala api menyeret aliran cahaya yang panjang dan langsung menuju ke pintu Chen Ping. Yan Nu tahu bahwa transformasi Chen Ping menjadi api barusan sudah sangat jelas. Chen Ping tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan. Sungguh luar biasa bahwa biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan memiliki beberapa jenis api pamungkas.